Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dua partai sempalan koalisi Indonesia Bersatu Golkar dan PAN hari ini berpindah kapal koalisi dengan mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Artinya seluruh parpol parlemen sudah punya sikapnya masing-masing di pemilu 2024 mendatang. Pertanyaannya, betulkah ada tangan Jokowi di balik sikap politik Golkar dan PAN hari ini? Dan bagaimana dampaknya terhadap peta kompetisi di Pilpres mendatang? Kita akan diskusikan bersama dengan Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Syadzili, Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno, kemudian analis politik Carta Politika Yunarto Wijaya, dan juga kami masih menunggu Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti sudah bergabung. Oke, sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Selamat malam Kang Aceh, Pak Edi, Bang Ray, Mas Toto. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung beramai-ramai malam hari ini ya. Saya ke Kang Aceh terlebih dahulu. Kang Aceh, kalau kita melihat bergabungnya Golkar di koalisi KKIR sampai dengan saat ini namanya masih belum berubah ya. Golkar melihat seberapa besar kemudian peluang Erlangga ini untuk menjadi bacawa pres mendampingi Prabowo di pemilu 2024? Ya, pertama saya harus sampaikan bahwa bergabungnya Partai Golkar ke dukungannya terhadap Pak Prabowo Subianto tentu bukan tiba-tiba ya, tetapi sudah melalui proses yang cukup panjang sesungguhnya. Karena Pak Erlangga sebagai Menko Perekonomian dan juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang menjadi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi Kiai Ma'ruf ini telah melakukan pembicaraan secara intensif ya, dan ujungnya tentu kita bisa lihat sendiri bahwa hari ini Partai Golkar telah melabuhkan dukungannya terhadap Prabowo Subianto. Nah, yang perlu kami tegaskan bahwa proses bergabungnya Pak Erlangga sesungguhnya merupakan bagian dari mandat yang diberikan oleh partai kepada Pak Erlangga untuk melakukan komunikasi politik dan menentukan dukungan kita kepada Pak Prabowo Subianto. Nah, terkait dengan cawapres, calon wakil presiden, tentu karena kita masih baru menyatakan dukungan, ya sebagai kader partai tentu kita ekspektasinya dan harapannya tentu Pak Erlangga ya sebagai cawapres. Tapi kan kita juga tahu bahwa masing-masing partai politik di dalam koalisi ini memiliki proposal masing-masing ya. Jadi tentu yang akan kita bahas bersama sekarang ini adalah bagaimana menentukan mekanisme kerjasama tersebut, dan itu dibahas secara bersama-sama antara keempat partai, dan bisa jadi ya kita harapkan juga karena tadi juga disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa koalisi ini masih sangat terbuka untuk bergabungnya partai-partai yang lain. Tentu kami mengikuti apa yang menjadi kesepakatan bersama tentang mekanisme kerjasama di antara empat partai ini. Ya, berekspektasi nama Erlangga Hartarto tetap menjadi cawapres Prabowo Subianto, Kang Aceh. Ya. Masih ada ekspektasi itu. Tetapi pertanyaan saya adalah seberapa besar peluang yang dilihat oleh Partai Golkar Erlangga ini bisa jadi cawapres dari sosok Prabowo Subianto? Ya, peluangnya saya kira terbuka ya. Karena kita tahu bahwa ya tentu proposal yang kami ajukan bahwa kami menginginkan tadi disampaikan pidatonya Pak Erlangga pada saat memberikan dukungan. Beliau menyampaikan bahwa ada berbagai agenda-agenda yang sangat penting terkait dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi ya, terkait dengan bonus demografi, hingga soal bagaimana kita menjadi high income country gitu. Nah, tentu apa yang disampaikan oleh kami tentu ini bagian hal yang tentu sangat relevan kaitannya dengan kapasitas ya, kemampuan, kompetensi, serta hal yang sifatnya teknokratis yang dimiliki oleh Ketua Umum kami Pak Erlangga Hartarto.
Tapi Baik. tentu sekali lagi ini semua kalau ditanya peluang saya kira semua memiliki peluang yang sama ya. Tinggal Oke, nanti baik. kita duduk bersama, para ketua umum ini duduk bersama untuk menentukan siapa yang Oke, memiliki potensi baik. untuk menjadi calon wakil presiden gitu. Akan duduk bersama untuk merumuskan siapa yang akan mendampingi Pak Prabowo di pemilu 2024. Saya ke Pak Edi. Sebelumnya PAN ini kan mendorong nama Erick Thohir ke Ganjar dan juga Prabowo. Nah, ketika hari ini PAN mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto, apakah berarti PAN membaca peluang Erick Thohir untuk menjadi cawapres lebih besar ke Prabowo, atau bahkan sudah pasti nih Erick Thohir pasti akan menjadi wakilnya Pak Prabowo? Ya, terima kasih. Pertama, mungkin yang perlu saya sampaikan, secara historis, PAN itu adalah partai yang mungkin saat ini punya perjalanan yang paling panjang dengan Pak Prabowo. Kita mengusung Pak Prabowo dalam Pilpres 2014, 2019, dan sekarang di Pilpres 2024. Jadi kita sudah dalam tahap di mana Pak Zulkifli Hasan mengistilahkan kita tuntaskan perjuangan bersama-sama Pak Prabowo di tahun 2024. Ini adalah salah satu tekad kita untuk kita memenangkan Pak Prabowo Subianto di tahun 2024. Nah, mengenai masalah pemilihan cawapres, memang dari awal kita telah menetapkan Pak Erick Thohir sebagai cawapres pilihan Partai Amanat Nasional. Tentu hal ini telah kami komunikasikan dengan Pak Prabowo Subianto, sudah kami komunikasikan juga secara umum kepada publik, ya, dan sudah diketahui. Tetapi ketika kita hari ini bergabung di dalam sebuah koalisi yang isinya adalah 4 partai mengusung Pak Prabowo Subianto, nah tentu kita sepakat untuk membahas ini. Dan ini sudah disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa saya akan membahasnya dengan semua pimpinan partai politik yang ada di dalam koalisi kita. Nah, artinya bahwa kita akan mencari forum di mana musyawarah mufakat menjadi tujuan utamanya untuk menetapkan siapa calon wakil presidennya. Dan kami berharap bahwa forum yang nanti akan dibentuk bersama-sama membahas siapa yang akan menjadi kandidat cawapres yang paling tepat mendampingi Pak Prabowo di Pilpres 2024 itu bisa disepakati bersama-sama dengan suara yang bulat. Itu adalah target kami bersama-sama. Oke, baik. Saya ke Mas Toto deh. Banyak pihak menilai bahwa bergabungnya Golkar dan PAN ke Pak Prabowo Subianto mendukungnya sebagai baca pres di pemilu 2024 ini ada aroma tangan Presiden Joko Widodo. Bagaimana Anda menyoroti hal ini? Iya, kalau terkait dengan spekulasi ini memang sebetulnya ada beberapa landasan yang statementnya dibuat oleh partai-partai ini sendiri ya. Misalnya PAN. Bang Zulkifli Hasan tanggal 4 Mei pernah mengatakan memang bahwa saya sih nggak pusing lah. Saya akan nanti pilihan di Capres-Cawapres ditentukan oleh Pak Jokowi saja. Pak Jokowi bilang kanan, saya kanan, Pak Jokowi kiri bilang kiri. Jadi memang ada landasan statementnya, walaupun hari ini dibantah oleh Bang Zul bahwa dorongan ke Prabowo itu tidak terkait dengan dorongan dari Pak Jokowi. Golkar pun sama, kalau kita lihat dari situasi yang aktual, ini kan muncul gosipnya bermula dari Pak Hasyim, yang dalam sebuah daring mengatakan bahwa ada pertemuan terjadi antara Erlangga dengan Prabowo, dengan Sekjen Golkar, dan di situ dikatakan ada restu dan izin dari Pak Jokowi. Jadi memang kalau dibilang ini dalam sebuah ruang yang kosong, saya pikir naif juga. Karena statement itu sudah pernah muncul dari petinggi PAN dan dari Golkar juga. Tetapi apakah ini sebuah final bentuk koalisi, ini yang menurut saya menarik. Menurut saya ini masih perjanjian prakoalisi kalau kita baca dari apa yang beredar ya di WhatsApp terkait dengan perjanjian kerjasama politik. Belum pernah ada kesepakatan terkait dengan deklarasi nama Capres-Cawapres. Baru sebatas kerjasama politik. Dan kita tahu juga kalau komitmen dukungan terhadap Capres itu sudah dilakukan oleh partai-partai sebelum peristiwa ini. Dulu misalnya kalau bicara nama yang bergaung di Rakornas PAN di Semarang, kebetulan saya hadir malah ke Mas Ganjar dan Mas Erik. Kalau kita bicara Golkar sampai sekarang masih didasarkan keputusan Munas 4 tahun lalu atau Rapimnas yang menempatkan Mas Erlangga sebagai Capres. Selama belum ada keputusan baru yang mencabut keputusan itu kan menurut saya belum bisa dikatakan resmi. Termasuk formula terakhir, koalisi itu baru bisa resmi dinyatakan sebagai sesuatu yang mengikat kalau sudah ada nama Capres dan Cawapresnya. Jadi bukan Capresnya saja. Dan itu yang menyebabkan menurut saya
apapun yang sudah diputuskan tadi, termasuk dalam koalisi Mas Ganjar, termasuk dalam koalisi Mas Anies, semuanya masih bisa dinamis dan berubah sampai tanggal 25 November akhir pendaftaran nanti. Baik, saya ke Bang Rey. Kalau memang tadi dikatakan oleh Mas Toto, ini memang ada aroma tangan Presiden Joko Widodo dengan bergabungnya Golkar dan PAN ke Prabowo. Apa sebetulnya untungnya atau yang untungnya bagi Presiden Joko Widodo untuk bisa ikut campur begitu dalam penentuan sikap politik kedua partai ini, Bang Rey? Saya tidak melihat ada keuntungan besar bagi Pak Jokowi ya. Karena menurut saya ini lebih karena ada ketegangan antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan ya. Memang kalau kita baca setelah PDI Perjuangan mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden, justru hubungan Pak Jokowi dengan Ganjar dan PDI Perjuangan itu kelihatan malah makin jauh, bukan makin dekat gitu. Dan sebaliknya hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu kelihatan makin akrab. Sampai kemudian peristiwa pada hari ini kan. Sulit bagi kita untuk menyatakan bahwa Pak Jokowi tidak terlibat dalam peristiwa ini gitu ya, karena seperti tadi Bung Toto mengatakan berbagai data justru menunjukkan betapa dalamnya keterlibatan Pak Jokowi dan ketergantungan partai-partai ini pada keputusan Pak Jokowi tentang siapa yang akan menjadi teman koalisi mereka gitu. Dan oleh karena itulah bagi saya agak sulit menjelaskan kalau bukan Pak Jokowi atau mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak berada dalam situasi ini gitu ya. Nah kalau ditanyakan kemudian ada apa untungnya bagi Pak Jokowi, saya rasa justru bacaan saya negatifnya jauh lebih besar dari untungnya gitu. Kenapa? Satu-satunya yang menguntungkan beliau itu kan ya mengandaikan ada dua hal. Pertama adalah partai-partai ini akan dukung Pak Jokowi sampai nanti masa jabatannya berakhir dan setelah beliau tidak lagi menjabat sebagai presiden. Dan yang kedua kemungkinan kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan ya mengabulkan permohonan penurunan ya batas usia calon wakil presiden atau calon presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun gitu. Yang kemungkinan ya Pak Prabowo akan dipasangkan dengan Gibran. Tapi 70%-nya Pak Jokowi seperti menjauh dari rumah besarnya dan menjauh dari kemungkinan sebagian pendukungnya yang sampai saat ini berharap bahwa Pak Jokowi itu bergandengan dengan Pak Ganjar gitu. Oleh karena itu sebetulnya setelah deklarasi ini saya kira akan ada dinamika politik nasional baru, yaitu hubungan antara 4 koalisi partai politik, dalam hal ini PAN, PKB, Gerindra, dan Golkar, plus dengan Pak Jokowi, dengan satu segi PDI Perjuangan, P3, plus juga dengan selama ini orang-orang yang mendukung Pak Jokowi, tapi kecewa dengan sikap Pak Jokowi yang membiarkan dua partai ini bergabung dengan Gerindra ataupun dengan Pak Prabowo gitu. Saya kira 1 tahun ke depan ini akan panas situasinya. Ya saya nggak tahu, tapi ya kita akan lihat nanti karena kalau kita baca misalnya respon PDI Perjuangan, meskipun mereka tidak mengatakan secara terbuka menyayangkan situasi ini, tetapi ada kata bahwa mereka tidak melakukan intervensi politik kepada partai politik yang lain gitu. Itu bagi saya semacam sinyal bahwa ada sesuatu yang berada di belakang layar, di mana kemungkinan intervensi politik terjadi bagi partai politik sehingga mereka akhirnya menjatuhkan pilihan bukan kepada koalisi PDI Perjuangan. Baik, berarti bisa dimaknai bisa dimaknai sikap Golkar dan PAN hari ini seperti yang tadi dikatakan oleh Bang Rey adalah titik awal naiknya suhu politik di Indonesia. Saya penasaran juga ke Kang Aceh kenapa akhirnya begini, Bung. Jadi akan ada kelihatan koalisi di depan ini 4 partai plus Pak Jokowi. Tapi saat yang bersamaan akan ada koalisi PDI Perjuangan P3 plus dengan relawan-relawan Pak Jokowi yang kecewa gitu. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.